Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan salam. Salam sehat dan tetap semangat. Marilah kita budayakan perilaku hidup bersih dan sehat sesuai dengan tatanan kehidupan baru dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, puji syukur pada Tuhan jika sampai saat ini kita masih diperkenankan Tuhan untuk dapat mengikuti ibadah walaupun dalam bentuk ibadah keluarga secara virtual. Minggu ini kita memasuki minggu biasa ke-31. Dan warta jemaat minggu ini dapat dibaca dalam EWJ. Marilah kita bangkit berdiri dan mengawali ibadah ini dengan memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 19. Kita pujikan bait pertama dan ketiga. Ibadah ini berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang dengan kasih setianya tidak pernah meninggalkan segala ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mulia namanya
Mari kita bersama-sama berdoa. Segala sembah kami naikkan kepadamu Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, sumber kehidupan, sumber kebenaran, dan sumber segala cinta kasih. Pagi yang penuh dengan syukur ini ya Allah, kami bersama-sama hadir di hadapan-Mu. Seraya kami boleh menyatukan seluruh hidup kami di tengah keluarga kami. Kiranya Tuhan berkati apa yang kami lakukan dan kami hidupi di sepanjang hari pemberian Tuhan saat ini. Kami bersyukur kami boleh memulai seluruh tugas dan tanggung jawab hidup kami saat ini dengan beribadah. Kami percaya Tuhan memberkati di setiap kami, walaupun kami memaksakan diri untuk hadir dengan membawa seluruh keterbatasan kami. Kiranya Tuhan berkati agar ibadah ini menjadi layak di hadapan Tuhan. Terlebih kami boleh bersama-sama melihat seluruh perjalanan waktu pemberian Tuhan saat ini yang seringkali kami lakukan jauh dari kehendak Tuhan. Melalui tema yang akan kami gumuli, kami belajar bagaimana kami merenungkan dan merasakan akan cinta Allah terhadap hidup kami. Terlebih bagaimana kami belajar untuk dapat bersikap rendah hati. Karena kerendahan hati menjadi ciri di mana kasih Tuhan ada di dalamnya. Betapa kami seringkali belum dapat mewujudkan kerendahan hati seperti yang Tuhan kehendaki. Kami terbelenggu oleh diri kami, oleh sikap tinggi hati kami, oleh kesombongan kami. Kami tidak mampu untuk dapat mewujudkan dan menghidupi kerendahan hati itu. Kiranya Tuhan ampunilah segala dosa kesalahan kami, sehingga dengan sifat kesombongan, angkuh, tinggi hati, menutup diri, yang tentunya sikap-sikap yang sama sekali tidak dicintai oleh Tuhan, ini dijauhkan dari setiap kehidupan kami. Kami menyesali seluruh dosa pelanggaran kami, karena kesombongan kami melukai setiap orang, melukai keluarga, melukai pasangan hidup, melukai orang tua bahkan anak-anak kami. Kami datang dengan membawa penyesalan kami, karena hanya di dalam Kristus Yesus, Allah yang mengorbankan diri di dalam Putra yang tunggal Tuhan kami, di dalam kematiannya, kebangkitannya mengampuni seluruh dosa pelanggaran kami. Di dalam Kristus Yesus kami menyesali semuanya itu. Amin. Saudara dipanggil berdiri. Terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Filipi 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11.
Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Berbahagialah bagi setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan hidup sesuai dengan jalan yang ditunjukkannya. Syukur kepada Allah. Tiba saatnya kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Dan sebelum lebih jauh, kita akan mendengarkannya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tiba saatnya kami akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Bersama dengan keluarga kami bersepakat untuk menyatukan seluruh hati kami. Kiranya Tuhan taburi sabda Tuhan itu, sehingga kami dikuasai dan dituntun melalui sabda Tuhan. Mampukanlah kami tidak hanya mendengar, tidak hanya berkata-kata akan sabda Tuhan, melainkan juga dapat menjadi pelaku-pelaku sabda Tuhan. Urapi kami dengan hikmat dan kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu menjadi penolong bagi kami, menjadi pelita dan suluh bagi setiap langkah kaki kami. Bersabdalah dan hamba-Mu yang Tuhan pakai pagi hari ini dengan segala kekurangan dan dosa, kiranya Tuhan juga urapi, sehingga apa yang akan keluar dari mulut hamba-Mu hanya kebenaran-kebenaran sabda Tuhan yang terjadi. Berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan pagi hari ini akan kita dengarkan dari Matius 23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12, yang beginilah sabda Tuhan. Matius 23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi.
Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan, menghayati, dan menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan salam. Saya percaya saudara selalu dalam keadaan yang sehat dan tentunya masih terus setia saudara di dalam ibadah-ibadah daring kita. Dan pagi hari ini saudara kita akan diajak merenungkan satu tema tentang merendahkan diri ya, atau rendah hati. Karena orang yang merendahkan diri atau rendah hati ini sangat dicintai oleh Tuhan. Dan Tuhan sangat memberkatinya saudara. Saya akan memulai untuk kita semua tentang satu ilustrasi di mana 2 ekor kambing saudara berjalan dengan gagahnya di arah yang berlawanan. Jadi satu dan satunya ini berjalan berhadapan begitu di satu pegunungan yang curam tentunya. Dan saat itu secara kebetulan saudara mereka secara bersamaan masing-masing tiba di tepi jurang di mana kanan kiri adalah sungai yang sangat curam di mana di sekitar sungai itu banyak sekali batu-batuan. Dan tentunya saudara-saudara ketika mereka sedang berjalan mereka menyusuri sebuah jalan kecil yang hanya bisa dilalui oleh kambing saja. Di sana rupa-rupanya mereka melihat ada kayu atau batang pohon yang melintang di jurang itu dan dipakai untuk menjadi jalan di mana mereka akan menyeberang. Dan ketika mereka masing-masing saling berjalan, tiba saatnya di mana mereka itu lalu berhadapan. Mereka tidak bisa kembali, bahkan mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan mereka. Karena mereka rupa-rupanya dengan sombongnya dan dengan segala keangkuhannya, mereka yakin akan bisa melewati sampai di tepi berikutnya. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika mereka 2 kambing ini saling berhadapan, rupa-rupanya mereka terhenti di sana. Siapa kira-kira yang akan mengalah di antara mereka berdua?
Dan rupa-rupanya supaya mereka bisa melintas di jurang itu, salah satu dari kambing itu lalu kemudian membungkukkan badannya, memberi kesempatan kepada kambing yang di depannya untuk segera melintas. Dan setelah itu kambing yang menundukkan badannya itu, ia pun bisa berjalan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentunya apa yang terjadi ketika dua binatang itu sama-sama tidak mau mengalah. Mereka saling beradu tanduk dan mereka saling menjaga gengsi. Mereka saling mempertahankan egonya yang menjadikan mereka justru akan menghadapi ancaman yang besar, yakni jatuh ke dalam jurang. Nah, tentunya tidak ada satupun yang terpintas di dalam benak pikiran kita di mana satu kambing itu lalu mengalah untuk merendahkan dirinya. Saudara-saudara yang terkasih, sebuah ilustrasi singkat saya kira dan sederhana ini. Tetapi kisah ini bisa mengingatkan kita akan arti pentingnya sebuah kerendahan hati. Betapa seringkali saudara-saudara kita merasa diri lebih hebat daripada orang lain. Seringkali kita merasa lebih tinggi daripada orang lain. Bahkan saat kita sedang merasa dikecewakan oleh orang lain. Saat kita merasa direndahkan oleh orang lain. Seringkali hati kita menjadi sangat keras dan tidak mau merendahkan diri kita. Yang terjadi mungkin kita akan menjadi mudah sekali marah dan menampakkan kemarahan kita kepada orang yang telah menyakiti dan mengecewakan hati kita. Saudara-saudara, marah jika kita merasa tidak diwongke, tidak direken oleh orang lain. Marah kalau orang lain tidak menganggap kita menjadi orang yang penting. Kita juga pun akan marah jika setiap ide kita, gagasan-gagasan kita yang telah mewarnai mungkin di tengah kehidupan pelayanan kita, di tengah kehidupan komunitas relasi kita tidak dianggap oleh mereka dan tidak diakui oleh mereka sehingga kita mudah sekali marah. Kita tersinggung, kita menjadi tidak menerima, akhirnya rusaklah relasi kita dengan mereka. Saudara-saudara yang terkasih, rendah hati. Rendah hati ini adalah sikap bijak seseorang yang dapat memposisikan dirinya tidak merasa lebih penting, lebih tinggi, lebih pintar, lebih benar dari orang lain. Dan salah satu ciri dari orang yang rendah hati ini adalah mau mendengarkan pendapat, mau mendengarkan saran, bahkan mau dikritik oleh orang lain. Dan sikap yang mau diajarkan adalah karakter dasar dari kerendahan hati. Nah, sebaliknya saudara-saudara, sikap yang angkuh, sikap yang sombong, sikap yang cenderung membenarkan diri sendiri, merasa diri paling benar dan tidak mau diajar. Ini adalah sikap yang sama sekali tidak dicintai oleh Tuhan. Saudara-saudara, Winky Pratney mengatakan bahwa kerendahan hati itu merupakan salah satu kebutuhan terbesar bagi abad saat ini. Karena kita semakin jarang menjumpai orang-orang yang bersikap rendah hati. Ada banyak buku saudara membahas tentang kunci hidup sukses. Dan diberkati tentunya. Tetapi hanya sedikit buku yang mengupas tentang kerendahan hati. Nah, padahal kerendahan hati ini saudara-saudara adalah kunci meraih kesuksesan yang sejati, saudara. Ada teks di dalam bahasa Yunani, rendah hati itu dikatakan di sana sebagai kata praos, yang artinya adalah lemah lembut.
Jadi kalau kemudian lemah lembut itu dalam bahasa Aramnya, dia dikatakan sebagai menyerahkan kepada Allah. Jadi orang yang rendah hati itu adalah seseorang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Di dalam bacaan kita saudara-saudara, pagi hari ini kita diingatkan agar kita ini tidak meninggikan diri. Firman Tuhan melalui Injil Matius 23 ayat yang pertama sampai yang ke-12 mengisahkan bagaimana Tuhan Yesus tidak menyukai sikap yang tinggi hati yang tentunya dimiliki oleh orang-orang Farisi, di mana mereka menganggap dirinya itu lebih tinggi dari orang lain. Mereka sebagai pemimpin agama Yahudi hanya mengajarkan perintah-perintah Taurat saja, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Mereka melakukan pekerjaan mereka hanya dengan maksud supaya dilihat dan dipuji oleh orang lain. Mereka suka pamer jabatan, suka duduk di tempat-tempat yang terhormat, bahkan di dalam ibadah mereka duduk di kursi yang terdepan. Mereka suka juga dipanggil dengan panggilan-panggilan kehormatan. Dan menghadapi realitas yang demikian saudara-saudara, Tuhan Yesus rupa-rupanya mengajak para murid-muridnya untuk tidak meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi itu. Jadi Tuhan Yesus justru mengingatkan pentingnya melihat dan menghayati jabatan pemimpin sebagai jabatan untuk melayani. Jabatan diberikan bukan sebagai alat atau sarana untuk memperoleh kehormatan dan hak istimewa, melainkan untuk melayani. Dan Tuhan Yesus selalu mengingatkan, barang siapa meninggikan diri, maka akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, akan ditinggikan. Saudara bisa membaca di ayat yang ke-12 di sana. Dan kita tidak perlu marah saudara, kalau kita tidak dihormati oleh orang lain. Kita diingatkan bahwa kemarahan itu bisa memunculkan sikap atau tindakan yang tidak baik atau tidak berkenan kepada Tuhan. Yang justru bisa menjadikan situasi kehidupan kita menjadi lebih buruk. Nah, secara alami memang saudara-saudara, sikap meninggikan diri ini memang tidak disukai oleh orang lain. Sikap ini akan menjadikan teman, orang-orang terdekat kita menjadi menjauh dari kita. Pelanggan, misalnya saudara kalau berkunjung ke mall, ke supermarket, ke toko-toko, ketika saudara menjumpai pelayan-pelayan yang sombong, pelayan yang dingin, pelayan yang angkuh, pelayannya tidak ramah saudara, apa yang terjadi? Saudara akan mengatakan, cukup satu kali ini saja, besok saya tidak akan datang lagi ke tokomu. Karena apa? Karena saudara menjumpai orang-orang yang dingin, orang-orang yang sombong dan tidak ramah. Nah saudara-saudara yang terkasih, karena tinggi hati, tentunya relasi kita dengan orang lain bisa menjadi rusak. Di dalam pekerjaan, ketika kita sibuk, kita hanya mempertontonkan sikap tinggi hati, justru akan mengancam kualitas pekerjaan kita. Karena kita menjadi akan sibuk untuk mempromosikan diri kita sendiri, mempertontonkan diri kita terhadap orang lain di tengah pekerjaan yang kita lakukan. Nah saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita diajak untuk mempunyai sikap dan tindakan merendahkan diri. Meski banyak orang yang tidak suka memilih sikap-sikap tersebut. Gengsi, merasa sebagai pihak yang kalah, serta takut atau khawatir kalau direndahkan dan dikuasai oleh orang lain. Tetapi Tuhan menghendaki kita agar bersikap demikian. Tuhan menghendaki kita agar kita bersikap rendah hati. Tuhan menghendaki kita untuk bersikap merendahkan diri
sebagaimana yang diteladankan oleh Yesus. Ia yang maha kuasa, saudara, berkenan merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, tentunya sikap tinggi hati ini tidak hanya menggoda orang-orang yang punya jabatan saja, saudara. Sikap tinggi hati itu tidak hanya menggoda orang-orang yang memiliki ekonomi yang kuat atau orang-orang kaya saja. Ada orang kaya yang rendah hati. Tetapi juga banyak orang-orang yang miskin, orang-orang yang ekonominya pas-pasan, mereka menjadi sangat sombong. Makanya ada istilah yang disebut dengan orang kaya baru, OKB. Ya. Belum lama itu viral di media sosial bagaimana ia sombong. Nih loh, gua orang kaya, gua tongkrongannya itu di sini dan sebagainya. Ini menunjukkan saudara-saudara betapa sikap-sikap yang demikian sangat tidak disukai oleh banyak orang. Tetapi ironisnya ketika sikap yang demikian tidak disukai, mengapa justru kita sangat sulit untuk membangun sikap yang rendah hati. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, karena tinggi hati tidak hanya menjadi ancaman bagi orang-orang yang mapan, tetapi orang-orang yang pas-pasan, orang-orang yang biasa saja, tidak hanya bagi orang tua, dewasa, anak-anak pun juga bisa terancam oleh sikap-sikap yang demikian. Sikap yang sombong, sikap yang tinggi hati sangat dibenci Tuhan. Dan kadangkala kita sebagai orang tua itu tanpa sadar mengajarkan itu kepada anak-anak kita. Ya. Misalnya anak-anak kita di sekolah lalu kemudian dinakali, dijahati oleh temannya, ya, mendapat perlakuan fisik oleh temannya. Lalu dengan tanpa sadar orang tua spontan mengajarkan kepada anak-anaknya, balas saja. Ya. Ayo balas. Bapak ibu harus punya anak yang tangguh. Bapak ibu mau punya anak yang pemberani. Balas. Besok kalau ketemu balas. Kalau kamu membalas nanti kamu tak kasih hadiah. Nah, saudara-saudara, tanpa sadar kita sedang menanamkan sifat-sifat tinggi hati kepada anak-anak kita. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, marilah kita merendahkan diri di dalam kuasa Tuhan. Apapun keadaan kita. Di dalam segala keadaan, marilah kita bersikap rendah hati. Menghormati dan sopan terhadap siapapun. Walaupun tadi anak-anak kita itu mendapat perlakuan yang demikian, bukankah kita sebagai orang tua itu justru mengajarkan hal-hal yang kaya dengan cinta kasih kepada mereka? Oh, tidak apa-apa, nanti sampaikan saja kepada bu guru, pak gurumu. Hal yang demikian tidak baik. Karena Tuhan mengajarkan kita untuk terus mengampuni. Sehingga anak kita akan terbentuk menjadi anak yang lemah lembut. Anak yang rendah hati. Tidak menunjukkan atau berpura-pura menunjukkan kelebihan kehebatannya. Bahkan ditanamkan kekerasan di dalam diri si anak. Hal yang perlu diingat adalah bahwa kerendahan, merendahkan diri tidak sama dengan rendah diri. Rendah diri itu minder. Rendah diri itu tidak percaya diri, tidak yakin dengan kapasitas potensi yang dimiliki di dalam dirinya. Tetapi merendahkan diri, saudara, adalah dasar yang dimiliki oleh orang-orang percaya, di mana meyakini bahwa apa yang kita miliki hanyalah titipan. Orang yang merendahkan diri meyakini bahwa dirinya ini adalah amanah dari Tuhan. Apa yang dimilikinya itu adalah milik Tuhan. Sehingga semuanya terarah dan tertuju hanya kepada Tuhan. Dua kata yang sama tetapi memiliki makna yang berbeda. Merendahkan diri dan rendah diri. Dan tentunya saudara-saudara tidak perlu takut untuk direndahkan. Dilihat kekurangan kita.
dilihat kelemahan kita, karena ada orang yang kemudian tidak suka diketahui kelemahannya sehingga ia membentengi kelemahannya itu untuk menunjukkan potensi dan kemampuan di dalam dirinya. Ya, bahwa ini loh saya harus bisa dan sebagainya. Serahkanlah semuanya itu pada Tuhan. Dia yang akan berkuasa atas segalanya. Nah tentunya bersikap rendah diri itu berarti tidak merendahkan orang lain. Meskipun kita memiliki segalanya. Terbuka dan mau menerima kekurangan diri kita. Karena setiap orang tentu mempunyai kekurangan. Saya mempunyai kekurangan, saudara mempunyai kekurangan, orang lain mempunyai kekurangan. Dan di tengah kekurangan marilah kita bersama-sama mau membuka diri untuk bisa menerima setiap keadaan dan keberadaan orang lain. Dan merendahkan diri itu berarti kita mau belajar dengan orang lain. Tidak memandang orang lain itu dari sisi kekurangan mereka. Ini kadangkala kita seringkali justru malah terjebak mudah sekali menilai kekurangan orang lain daripada kelebihan mereka. Mari kita membiasakan, membudayakan melihat kelebihan orang lain daripada kekurangannya. Di tengah keluarga, lihatlah keluarga kita dengan segala kekurangannya. Dan ketika kita melihat kekurangannya, jangan lalu kemudian dipakai menjadi potensi konflik. Tetapi melihat kekurangannya dengan kemudian saudara dan saya diajak mengasihi mereka. Dengan setiap kekurangannya kita semakin mencintai mereka, nresnani mereka. Nah itu yang harus terus menerus kita tanamkan dan kita budayakan di dalam kehidupan saat ini. Dan merendahkan diri berarti saudara bergantung sepenuhnya kepada kedaulatan Tuhan. Tetapi rendah hati saudara juga sadar. Orang yang rendah hati ini sadar bahwa semua yang ada pada kita itu berasal dari Tuhan. Semua yang berasal dari Tuhan itu berarti menjadi ucap syukur kita kepadanya. Bukan karena kehebatan kita. Saudara mampu melewati apapun itu bukan karena kekuatan saudara. Tetapi karena Tuhan yang berdaulat atas semuanya. Dan semua yang kita miliki ini hanya titipan saudara. Kita diingatkan bersama-sama apa yang saudara miliki, saya miliki ini hanya titipan. Anak itu titipan Tuhan, jabatan itu titipan Tuhan, kekayaan itu titipan, kecantikan, ketampanan semua adalah titipan Tuhan. Dan untuk memanfaatkan semua itu demi pekerjaan Tuhan, demi damai sejahtera, sukacita dan kebahagiaan hidup bersama. Nah saudara-saudara yang terkasih, orang yang sombong itu tidak akan disukai oleh Tuhan. Dan orang yang sombong itu juga tidak disukai oleh orang lain. Orang yang sombong itu pasti akan terjatuh dan Allah membenci orang-orang yang sombong. Oleh karena itu mari kita belajar terus merendahkan diri kita di dalam kuasa Tuhan. Maka Ia akan meninggikan kita pada waktunya. Ia akan memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita bersaat hening sejenak. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang waktu dan segala tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mengucap syukur melalui persembahan. Dan nats Tuhan akan mengingatkan kita melalui pembacaan Filipi 4 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh, yang beginilah sabda Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucap syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sembari kita akan berpersembahan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 367, bait pertama dan kedua, Padamu Tuhan dan Allahku. Mari kita bersama-sama berdoa. Mengucapkan segala syukur dan terima kasih kami kepadamu Tuhan. Engkau telah menyampaikan sabda pagi hari ini. Sabda yang tentunya menguatkan kami, bahkan mengingatkan kepada kami akan arti pentingnya sebuah kerendahan hati. Kami belajar dari kerendahan hatimu. Bagaimana engkau telah mengorbankan diri hingga mati di kayu salib. Sebuah bentuk tindakan yang layak untuk kami teladani. Kami belajar menjadi seperti engkau. Kami belajar di tengah banyak tantangan, kesombongan, keangkuhan kami. Sehingga kami belum mampu untuk dapat menghidupi sikap kerendahan hati ini di dalam kehidupan kami. Kiranya melalui sabda ini kami dimampukan untuk tidak takut jika kalau kami dihina orang, dibenci orang, bahkan kami diperlakukan tidak baik oleh orang lain. Karena ada saatnya dengan sikap kerendahan hati ini, ada waktunya Tuhan akan meninggikannya. Kiranya Tuhan berkati agar kami dapat
menghidupi sikap-sikap kerendahan hati ini di dalam diri kami, keluarga kami, bahkan di tengah pekerjaan kami, pelayanan kami, dan terlebih di dalam cara kami mendidik anak-anak kami dengan sikap-sikap yang penuh dengan kelemah lembutan, sikap yang rendah hati, karena itu yang Tuhan kehendaki. Kami mengucapkan terima kasih atas sabda-Mu ini, dan kiranya sabda ini tinggal tetap di dalam hati kami masing-masing. Pagi hari ini kami membawa seluruh doa-doa kami ya Tuhan, akan pasangan hidup, akan kesehatan, akan keluarga kami tentunya, bahkan di tengah setiap studi kami, anak-anak kami percaya Tuhan memberkati setiap upaya kami masing-masing. Tentunya kami terus belajar bagaimana membangun kehidupan yang penuh dengan cinta kasih bersama dengan kehidupan orang lain. Kami mohon berkat-Mu pula Tuhan, kiranya Tuhan berkati setiap kesehatan kami. Bagaimanapun kami terus berupaya dan memperjuangkan akan kesehatan kami pelihara dengan baik sebagai tanda syukur kami kepada setiap berkat Tuhan melalui tubuh kami. Walaupun ada saudara kami yang saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan berkati kehidupan mereka. Tuhan jamah mereka dari setiap sakitnya, sehingga mereka boleh kembali pulih, karena ada mujizat Tuhan yang terus terjadi di dalam kehidupan mereka. Kiranya mereka boleh terus berpengharapan, mengimaninya, bahwa cinta Allah adalah cinta yang tinggal tetap di dalam kehidupannya. Kami juga mohon berkat-Mu bagi setiap tugas pelayanan kami, gereja-Mu, terlebih GKJ Taman Asri bersama dengan Pepantan. Tuhan berkati, Tuhan senantiasa memberikan kami semangat, terlebih bagi pelayanan-pelayanan melalui media daring. Kiranya kami boleh melakukan semua tugas ini dengan baik, terlebih dapat menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan secara khusus, bahkan bagi jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami serahkan para majelis gereja dan keluarga, kami serahkan para komisi-komisi, kami serahkan bagi setiap kami, terlebih di dalam merancang bangun untuk persiapan masa Advent dan Natal. Kami terus mengandalkan hikmat dari Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini masih kami hadapi, kiranya kami dapat belajar untuk mengasah kreativitas kami, sehingga kami boleh merancangkan semua kegiatan-kegiatan itu seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin kami, baik di pusat sampai tingkat yang paling bawah, terus berkarya demi kemajuan bangsa ini, dan Tuhan topanglah mereka dengan hikmat Tuhan, sehingga para pemimpin kami boleh melakukan dan memimpin bangsa ini dengan hati yang penuh syukur, seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah Tuhan yang menjadi doa kami bersama di pagi hari ini. Kami akan akhiri ibadah kami. Kami bersyukur kepadamu untuk setiap waktu dan cinta Tuhan yang terus hadir di tengah kehidupan kami. Dan biarlah dengan undurnya ibadah ini kami dapat menghidupi apa yang menjadi tugas panggilan kami selanjutnya. Ampunilah dosa kesalahan kami ya Tuhan. Dan jikalau pagi hari ini kami boleh mengungkapkan seluruh ungkapan syukur kami kepada Tuhan melalui persembahan ini, kiranya Tuhan kuduskan, sehingga apa yang telah kami kumpulkan ini senantiasa dapat menjadi saluran berkat bagi setiap orang, terlebih bagi kemuliaan Tuhan. Hanya di dalam Kristus Yesus, Allah yang menjadi sumber pertolongan kami, Sang Kepala Gereja kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita bangkit berdiri dan kita akan memuji pujian pengutusan dari nyanyian Kidung Baru 116 bait yang pertama, Siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang dalam sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakat, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kini terimalah berkat
Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Syukur kepada Allah.